Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Kita masih ada di playlist belajar Object Oriented Programming. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang method dan property. Di video kali ini kita akan belajar tentang method construct. Apa itu method construct? Kita langsung ke studi kasus saja. Kita buka project yang sebelumnya kita buat, yaitu rumah.php. Nah, sebelumnya kita udah punya kelas, sebuah kelas yang bernama rumah. Di dalam kelasnya kita sudah membuat 3 buah properti, yaitu properti pintu, properti panjang, dan lebar. Kita juga sudah punya satu buah metode dengan nama luas yang mengembalikan nilai luas dari rumah tersebut, yaitu hasil perkalian antara properti panjang dan lebar. Kemudian di bawahnya kita sudah menginstansiasi rumah tersebut, kelas rumah tersebut menjadi objek rumah Romi di sini. Untuk mempermudah memahami tentang construct, kita delete aja yang ini ke bawah. Oke. Nah, jadi kita sudah punya kelas rumah dan kita sudah instansiasi menjadi rumah Romi. Sekarang, jika kita ingin mengisi properti yang sudah kita bikin, yaitu properti pintu, panjang, dan lebar ini, biasanya kan kita bikin dengan cara setelah kita instansiasi, kemudian kita isi datanya. Contoh seperti misalkan nama variabelnya rumah Romi yang tadi kita bikin, kemudian nama propertinya gini kan, pintu, misalkan jumlah pintunya 2 gitu, ya kan. Nah, begitupun properti yang lain, misal rumah, nama ininya, variabel hasil instansiasinya, kemudian panjang. Oke, misalkan panjangnya 10 meter gitu. Oke, kemudian gitu lagi untuk lebar. Untuk lebar, misalkan lebarnya 5 meter. Nah, kita isi satu persatu seperti ini. Ini untung masih 3 properti ya. Gimana kalau misalkan ada 10 properti, ada 8 properti. Nah, itu kan kita harus isiin satu persatu seperti ini kan. Nah, kalau misalkan kita mau cetak, kita tinggal echo. Kita ambil yang dolar nama rumahnya. Oke, kemudian dengan kita panggil metode yang udah kita buat itu, yaitu luas. Nah, kita bisa kayak gini. Nah, cuman problemnya adalah kita harus mengisikan nih satu persatu properti tadi dengan cara seperti ini, secara manual, 3 buah seperti ini. Nah, ada nggak sih caranya yang lebih singkat agar kita bisa mengisikan variabel tadi langsung ketika kita bikin instansiasinya? Nih, yang di sini. Gimana kalau misalkan kita isinya di sini langsung, gitu? Untuk 3 buah properti itu. Kalau misalkan kita punya lebih, kita bisa isikan langsung di sini. Misal untuk pintu kita isi 3, untuk panjangnya kita isi 10, dan lebarnya kita isi 5. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Caranya adalah menggunakan metode construct. Nah, ini yang bawah kita delete dulu. Kalau kita sudah isi di dalam instansiasinya, kita tidak butuh lagi mengisikan satu persatu seperti ini. Jadi kita delete aja ya. Nah, tapi kalau sampai sini aja, ini masih error. Kenapa? Karena nilai-nilai yang kita isikan di dalam ini, dalam rumah, dalam kurung ini, ketika kita menginstansiasikannya, itu belum ada tempat menerimanya. Kita udah lempar nilainya, tapi tempat menerimanya belum ada. Nah, tempat menerimanya itulah yang disebut dengan construct. Kita buatnya sebelum metode yang kita buat. Jadi setelah kita definisikan propertinya, kita biasakan bikin metode. Nah, sebelum metode yang kita buat, kita harus tambahkan sebuah metode baru ya. Metodenya itu kita bikin visibility-nya public. Oke, cara bikin metode kayak bikin function ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah nama metodenya. Nama metodenya harus underscore construct, kayak gitu ya. Nah, biasa kalau kita bikin metode kan sampai sini, kemudian kita kurung kurawal kan, kayak gini. Di dalam ini kita lakukan sesuatu. Nah, cuman kalau metode construct, karena di bawah tadi, di yang sini, di new rumah ini kita sudah menginputkan data, maka di underscore construct-nya ya kita terima nilai yang di sini. Nah,
Kita karena mengisikan 3 nilai tadi, kita akan terima menjadi 3 variabel di sini. Oke. Nah, kita misalkan bisa kasih namanya dolar pintu juga. Kemudian kita terima parameter kedua itu menjadi dolar panjang. Dan yang ketiga adalah dolar lebar, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dolar pintu di sini itu berbeda dengan properti dolar pintu yang di atas. Ya. Di sini dolar pintunya bisa kita kasih dengan nama lain sebenarnya. Cuman agar lebih definitif kita samakan, tapi sebenarnya dia variabel yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena di dalam metodenya ini, ya, kalau kita panggil dolar pintu, dia akan mencari instansi definisi dari dolar pintu di dalam skopnya aja. Jadi kan ini namanya skop ya, yang kurung kurawal ini. Jadi construct kurung kurawal, nah ini skop gitu. Dia hanya akan mencari di skop ini aja. Kalau kita bikin dolar pintu, dia gak bakal tahu ada properti dolar pintu di atas gitu. Nah, untuk mengakses properti pintu yang di atas, maka di depan dolarnya ini kita tambahkan dolar dis. Ya, oh nih dolarnya, dolar dis panah pintu gitu ya. Nah, ini berarti kita mengakses properti yang di atas, bukan metode yang ada bukan variabel yang ada di dalam kurungnya si construct ini. Nah, ini kita jadikan kita isi dengan nilai dolar pintu gitu. Jadi properti yang di atas kita isi dengan variabel yang baru masuk ke metode ini. Nah, variabel yang masuk ke metode ini dari mana? Dari yang di bawah, yang new itu. Variabel pertama, value pertama. Jadi rumah ke kurung 3 di situ. Ya. Nah, begitupun dengan variabel kedua dan ketiga. Oke. Nah, kita bikin di bawahnya dolar dis panjang. Oke. Diisi dengan dolar panjang yang berasal dari sini. Jadi perhatikan walaupun namanya sama tapi dia di posisi yang berbeda. Oke, begitupun dengan lebar. Dolar dis lebar, artinya properti yang di atas ini diisi dengan dolar lebar. Diisi dengan data dari sini. Data dari sini diterima dari new yang rumah ini. 1 2 3. Oke. Jadi gitu ya. Sehingga codingan kita jadi lebih simple. Kita hanya instansiasi, langsung diisi nilainya di dalam ketika instansiasinya. Jadi itu ya fungsi dari construct. Nah, kalau misalkan kita cetak echo di sini dolar rumah Romi, hasil variabel hasil instansiasinya, kemudian kita target metode luas di atas, luas ya. Nah, dia akan menjalankan metode luas ini, yang mana metode luasnya mengkalikan antara dolar dis panjang, itu variabel yang di atas diambil dengan dolar dis lebar. Dan karena kita dolar dis panjang dan dolar dis lebar ya udah diisi ketika kita new ini, maka hasilnya akan ada. Oke, kita tes, kita save dulu. Kita ke Google Chrome. Oke, dan kita localhost. Oke. Localhost / nama filenya rumah.php. Oke, hasilnya dapat. Hasilnya sama gitu ya, sama dengan video sebelumnya. Oke. Nah, jadi gitu ya cara penggunaan construct. Intinya metode construct adalah metode yang pertama akan dijalankan ketika kita instansiasi. Ini kita instansiasi di sini. Kita belum manggil metode apa-apa, tapi dia udah menjalankan metode construct itu. Nah, dan kita bisa sisipkan variabel di situ. Oke. Nah, variabel-variabel itu akan diterima di construct. Nah, diterima di dalam kurungnya itu. Oke. Nah, selain mengisi variabel ini ke dalam properti dengan dolar dis ini, kita juga bisa melakukan hal lain. Pokoknya ketika kita baru instansiasi belum ngapa-ngapain, metode ini akan dijalankan. Jadi definisi dari metode construct adalah metode yang akan pertama dijalankan ketika kita instansiasi. Si kelasnya ini menjadi objek, menjadi variabel objek itu. Gitu ya. Sekali lagi, kita sedang belajar object oriented programming. Kita tidak spesifik belajar PHP. Jadi, konsep metode construct ini berlaku di banyak sekali bahasa pemrograman, bukan hanya PHP. Mungkin sintaksnya aja yang berbeda.
Kalau di PHP mungkin pakai underscore construct, kalau di Python beda lagi, di Java beda lagi gitu, JavaScript mungkin beda lagi, ya kan? Di Flutter, Dart beda lagi. Jadi konsepnya dari object oriented itu yang perlu kita pahami agar bisa dibawa ke bahasa apapun. Oke, segitu dulu untuk materi method construct. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.